Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk semua kebaikan kasih setia yang Tuhan selalu nyatakan berikan kepada kita semua. Hingga sampai saat ini, hari ini kita boleh ada seperti saat ini ada. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kesempatan yang terindah ini kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kita, Dia selalu ada dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berikan yang terbaik. Kita persembahkan pujian penyembahan kita dengan segenap hati. Kita muliakan Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, aku hendak memuliakan nama Tuhan selagi aku hidup. Dan aku akan bermasmur bagi namanya yang kudus selama aku ada. Dan biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan. Kami ingin menyembah, memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, pagi hari ini kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang di hadapan-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, amin. Sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Lebih dengan segenap hati kita katakan dengan kerinduan kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, terima kasih Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Mari kita bersama-sama kita sembah Dia. Kami sembahkan ke Bapa.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih sungguh-sungguh lagi kita akan sembah Dia. Ku sembahkan, sembahkan, kami sembah Kau Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Amin. Tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, sembahkan, ya Bapa. Kami sembah Kau ya Bapa di dalam tahta-Mu yang kudus. Sebab Kau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh-sungguh baik. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ku sembahkan, ya Bapa. Sembah Dia dengan segenap hati kita. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Dalam hidupku, sekali lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian ini menjadi satu kerinduan setiap kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Sungguh kami mengucap syukur buat segala rancangan rencana-Mu yang terbaik yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terlebih hingga hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan untuk kami bersorak-sorai bersuka cita menyembah muliakan nama-Mu. Semuanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memegang kendali untuk ibadah yang pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin sepenuhnya ibadah pagi hari. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan, kedewasaan iman kami. Dan setiap pelayan-pelayan Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat, alat dalam setiap kami melayani-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, yang pimpin Tuhan, yang tuntun sampai tempat ini. Dan kami yang sudah ada tempat ini, satukan setiap hati kami untuk kami bersorak-sorai, bersuka cita, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Doa ucapan syukur kami pada pagi ini hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kita saling berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara berduduk kembali. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala. Kami bersilakan. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar,
Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan-Nya yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita sekalian. Kita dapat beristirahat, tidur dengan baik, dan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kita dapat melakukan ibadah kita, melakukan pelayanan kita, aktivitas kita. Bersama-sama kita mengucap syukur kalau kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Dan pagi ini saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam ibadah di gereja ini. Yang pertama adalah Ibu Tri Wahyuni dan Bapak Sudiatman. Tolong angkat tangan. Selamat pagi Bapak Ibu Tri Wahyuni dan Bapak Sudiatman. Kita mengucap syukur ya dapat dipertemukan di dalam kasih Kristus dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan berkati, kami terus mengundang bersama-sama di dalam ikut Kristus, dalam melayani Tuhan melalui gereja ini. Yang kedua adalah Ibu Dewi. Ya. Wah, selamat pagi Ibu Dewi. Ya, selamat datang di Gereja Baptis Lokamulya. Kita mengucap syukur bersama-sama dipertemukan dalam kasih Kristus melalui ibadah pada pagi ini. Selamat datang. Selamat kita bersama-sama menikmati ibadah pagi ini, dan saya tetap mengundang Ibu terus bersama-sama dengan kami dalam mengikut Kristus, melayani melalui gereja ini. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama pagi yang indah ini Tuhan yang berikan kepada kita sebelum kita memulai mengawali kehidupan kita mau beribadah kepada Tuhan pagi ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, kita berdoa kepadanya, dan yang terlebih indah kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita, memberkati kita di dalam hidup ini, dan sampai kita mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyambut kita semua. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya siap dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Yang siap dan semangat memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan kebesaran bagi Raja dan segala Raja. Haleluya. Dialah Allah yang besar, Dialah yang ajaib, Dialah Allah yang perkasa. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Mari kita bersemangat, kita bersuka cita, bersorak-soraklah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, sebab namanya yang ajaib, namanya yang perkasa, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Hey, terpujilah Tuhan
menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita dan lebih semangat lagi. Kita bersorak bagi Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi siapa saudara? Bagi kita. Di pihak siapa? Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Dia telah bangkit dan menyayangi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita semuanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Hanya Yesus Allah yang perkasa. Ialah Yesus Allah yang ajaib, yang sanggup mengadakan segala sesuatu apa yang tidak bisa kita pikirkan. Haleluya. Kita hidup diberi kuasa untuk mengalahkan setiap lawan di dalam kehidupan kita. Ialah Raja yang mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Yesus Tuhan ajaib segala perbuatannya, sungguh besar segala keajaibannya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ku diberi kuasa. Mari bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada, bila Allah, bila Allah, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhan.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjingnya. Siapa dia? Yesus Raja Segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Gerejanya Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk kebesaran Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami adalah umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Puji Tuhan. Sukacita di dalam bahasa. Kalau kita dengan segenap hati kita lebih memuji bersukacita di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan persiapkan, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita dengan tema yang sudah disiapkan. Kami mohon singer dapat membantu untuk membacakannya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 dan 6. Yeremia 33 ayat 3 dan 6. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan dan nanti akan lebih dalam dikupas oleh hambanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Allah, firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah biarlah menjadi pelita yang terang dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita siapkan dengan sungguh-sungguh hati kita untuk kita menerima kepada firman Tuhan pada hari ini. Bila firman Tuhan terus menyinari kehidupan kita, menuntun setiap langkah kita, semakin hari kita semakin dekat, lekat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami, untuk kami siap menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Adalah firman-Mu boleh senantiasa hidup di dalam setiap kehidupan kami. Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu
Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Mari Bapak Ibu, saya cepat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini. Ini doa kami kepada Bapa untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyerahkan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tinggikan waktu selanjutnya berserah kepada hamba-Nya Ya Tuhan, Namamu ya Tuhan, tiada seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kami. Dan pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan untuk kami dapat memuji, muliakan dan menyembah Engkau. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan, sehingga kami berkenan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami semuanya, supaya dibukakan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun di dalam kehidupan kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Namun kuasa-Mu yang besar mengurapi hamba-Mu, memampukan memberikan hikmat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh firman-Mu boleh dimengerti dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudari kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang doa yang mengguncangkan surga atau doa yang menyentuh hati Allah. Sekali lagi saya ingin membacakan, kita buka di dalam Yeremia pasal 33 pembacaan tadi, saya akan membacakan sekali lagi dari ayat yang ketiga. Coba kita simak baik-baik ayat ini. Ya, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian, berserulah kepadaku, kata Allah, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami
yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang melimpah-limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen kurang mengetahui makna daripada doa. Ya. Sehingga mereka kurang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada gairah untuk berdoa, baik doa pagi maupun doa siang dan doa secara pribadi semuanya. Kebanyakan mereka berdoa hanya untuk kebiasaan saja, ya formalitas saja. Bukannya mereka berdoa untuk menghayati atas doa itu sebagai sumber kekuatan dan sumber pertolongan yang besar dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti makna daripada doa. Ya. Bahwa doa adalah kunci untuk meraih suatu kemenangan. Sehingga banyak orang Kristen yang malas untuk berdoa. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami, mengerti, mengetahui bahwa doa adalah awal daripada kemenangan, dari sebuah peperangan. Ya. Tanpa doa, kita sebenarnya bekerja dengan kekuatan kita sendiri, tanpa campur tangan Allah. Itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Ada beberapa tokoh Alkitab, mereka berhasil dalam pelayanan mereka, dalam kemenangan mereka. Karena apa? Karena mereka mendasari semuanya itu dengan doa. Ya. Saya berikan contoh. Yang pertama Nehemia. Ya. Nehemia berhasil karena dalam doa siang dan malam dia berdoa sehingga dia berhasil dalam pelayanannya. Kita buka Nehemia pasal yang pertama ayat 6. Nehemia itu perjanjian lama, ya, sebelum Ayub. Ya. Nehemia pasal 1 kita saat ini akan PA, tahu PA, pendalaman Alkitab. Ya. Jadi sumber dari kekuatan kita adalah Tuhan Yesus, Alkitab, firman itu sendiri. Ya, kita harus memahami semuanya ini sehingga kita mengerti tentang bagaimana kita mengikut Kristus. Kita menjadi orang Kristen, mengapa kita harus beribadah, khususnya mengapa kita harus berdoa. Kita harus mengerti, mengetahui, memahami hal itu. Ya, sehingga kita bergairah untuk mengikut Kristus. Ya. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, saudara perhatikan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nehemia mengatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku, kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Ya, Nehemia berdoa siang dan malam dengan rendah hati, mengakui segala kekurangan, kelemahan, dosa yang dilakukannya, supaya dia berkenan kepada Allah, ya, untuk dia memimpin bangsa Israel ini, supaya dia bisa berhasil sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua adalah Daniel. Ya. Daniel itu berdoa secara teratur, pagi, siang, malam. Ya. Sehingga dia dapat mengatasi dan Tuhan dapat mendengar doanya dan menolong Daniel dalam hidupnya.
bukan hanya dilepaskan dari permasalahan dan persoalan saja, tetapi dia diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, supaya bangsa Israel itu mengerti atas kemurahan dari kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6. Ya. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Ya. Berbunyi demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Ke arah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi biasa dilakukannya. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Berturut-turut siang, pagi, siang, dan malam 3 kali sehari. Ya. Ya, ini menjadi acuan bagi gereja kita. Kalau sudah dengar doa Daniel, berarti kita harus berdoa seperti Daniel, ya, 3 kali sehari. Dengan berdoa demikian teratur, tekun, dengan baik, didengar oleh Allah, menyentuh hati Allah, ya, sehingga Allah mengirimkan malaikatnya dari surga untuk menolong Daniel saat Daniel menghadapi permasalahan di dalam gua singa. Bukan hanya itu saja, ya, Daniel dimuliakan oleh Tuhan, diangkat menjadi penasihat raja, dan orang-orang Babel semuanya diminta oleh raja untuk menyembah Allah Daniel. Inilah kesaksian, ya, yang dilakukan oleh Daniel, bahwa doa itu adalah doa yang penuh kuasa yang dapat menggetarkan surga dan menyentuh hati Allah. Itu dalam perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, ya, doa Paulus. Paulus juga berdoa siang dan malam untuk memperoleh kemenangan di dalam imannya. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ya. Coba perhatikan bersama-sama. Ini Paulus yang berdoa, ya, dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama. Ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa, sungguh bersungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Daniel, berdoa supaya imannya lebih. Jadi berdoa itu menumbuhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Itu sangat amat penting sekali, saudara. Karena tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita membangun iman kita kepada Tuhan selain dengan firman Tuhan, juga berdoa yang dilakukan oleh Paulus. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus pun meneladani bagaimana dia berdoa sepanjang malam. Ya, kita buka Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12, ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Ini Tuhan Yesus juga meladani bagaimana pentingnya doa bagi kita. Supaya kita tidak meremehkan arti doa. Bahwa doa itu adalah sangat penting dalam kehidupan untuk menghadapi masalah, persoalan yang kita hadapi bersama-sama. Lukas pasal 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita memahami bahwa Allah senang mendengarkan doa yang terus-menerus diserukan
Allah tidak menunda-nunda untuk menjawabnya. Kalau kita sering terus-menerus di dalam doa. Coba kita buka Lukas, ini masih Lukas ya. Lukas pasal 18 bahwa Tuhan tidak akan menunda-nunda kalau kita mau berdoa terus-menerus. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 dikatakan, ya, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Ya. Ia akan segera menjawab doa-doa mereka. Tuhan mendengar orang yang senang untuk berdoa, tekun berdoa, siang malam terus berdoa, mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ya. Demikianlah para hamba Tuhan untuk berhasil karena dia mengutamakan doa. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ini pun diawali dengan doa, tidak ada kekuatan apapun. Waktu itu hanya doa, jemaat saya minta untuk berdoa dan Tuhan sendiri bekerja untuk gereja ini. Ya. Sekarang saya ingin membagikan saudara, ya, bagaimana doa yang dapat menggetarkan surga, doa yang bagaimana yang dapat menyentuh hati Allah, sehingga Allah mendengar dan mau turun tangan karena doa itu. Yang pertama adalah doa yang didasari dengan nama Yesus. Ya. Penting saudara. Mengapa orang Kristen semuanya berdoa dengan dalam nama Yesus diakhiri? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di kayu salib itu menjadi jembatan pendamaian antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Sehingga kita yang terlepas oleh Allah karena dosa, Allah tidak mendengarkan seru doa kita, tidak mau mengenal kita. Di dalam Yesus Kristus, dia yang rela untuk mati disalibkan, untuk berkorban, itu untuk menghubungkan kembali kita dengan Allah. Supaya kita dapat kembali bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan mau memberkati kita, mau mendengarkan seru doa kita. Oleh sebab itu, perlunya kita berdoa di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal yang ketiga, kita buka Roma pasal ketiga ya. Kita pendalaman Alkitab untuk hari ini. Roma pasal yang ketiga. Perhatikan ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, ya, manusia dibenarkan dengan cuma-cuma, anugerah, kasih karunia. Ya. Karena apa? Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya. Karena iman dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan Tuhan itu rela berkorban demi umat manusia untuk bersekutu kembali diterima oleh Allah. Sehingga doa-doanya dapat diterima oleh Allah. Oleh sebab itu dalam pikiran saya, orang berjuta-juta berdoa seperti apapun, kalau
tidak di dalam Yesus, mereka tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena pendamaian, karena persekutuan, karena persatuan, ya, kita disatukan oleh Tuhan itu karena pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Dulu perjanjian lama manusia mau datang kepada Allah harus melalui imam. Iya, harus melalui imam dan mereka harus membawa korban sembelihan sebagai korban penghapus dosa. Tapi sekarang Yesus telah menyelesaikan masalah dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang harus kita pahami bersama-sama. Ya. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Ya. Bahwa semuanya itu berdasarkan firman Allah, bukan kata-kata sendiri. Ya. Ibrani pasal yang ke-10, coba perhatikan ayat yang ke-10. Mulai ayat 10 sampai 12. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendak Tuhan, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kita dikuduskan itu dilepaskan kembali dari kuasa dosa, sehingga kita dikuduskan itu bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan Allah itu kudus adanya. Tanpa kekudusan orang tidak akan bertemu dengan Tuhan. Itu Paulus mengatakan demikian. Ya. Kita dikuduskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan pelayanannya, ini perjanjian lama. Ya, tadi yang saya sampaikan. Dan berulang-ulang untuk mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu dalam perjanjian lama. Ayat 12 ini perjanjian baru. Tetapi ia Yesus telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi pengorbanan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya memperdamaikan manusia dengan Allah, menghapus dosa manusia sehingga manusia dapat bertemu dengan Allah. Ya. Manusia dapat berdoa dengan Allah. Itu ya. Dia menjadi imam besar. Yesus menjadi imam besar yang telah mempersembahkan dirinya sendiri ya, sebagai jembatan kita manusia untuk bertemu dengan Allah. Ya. Tadi Ibrani pasal 9, 10. Sekarang Ibrani pasal 9 coba itu. Ayat 11 sampai 15. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka dan yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ayat 15,
Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dalam menerima sebagai bahan kekal dijanjikannya, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, prinsip kerja Allah bahwa ia memberikan kepada kita nama Yesus. Ya, sebagian besar kuasa Allah melalui doa ini. Ya. Coba kita buka sekarang di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-16. Ya, di khotbah saya saat ini agak panjang, supaya saudara memahami semuanya. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Ada perubahan, ya. Buah pertobatan itu sendiri yang utama, yang pertama. Ya. Supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku, dalam nama Yesus, ya, diberikannya kepadamu. Ya. Dalam nama Yesus, itu diberikan doa-doa kita oleh Bapa di surga. Itu yang pertama. Ya. Dalam nama Yesus kita harus berdoa. Tanpa kita berdoa dalam nama Yesus, doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Yang menjembatani tidak ada. Ya. Kita tersekat oleh kuasa dosa. Yesus itulah yang menjembatani kita kepada Allah. Yang kedua, doa yang menggetarkan surga, doa yang menyentuh hati Allah adalah doa di dalam roh dan kebenaran. Ya, doa di dalam roh dan kebenaran. Kita buka sekarang di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya. Yohanes pasal yang keempat. Saudara perhatikan ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya bagi kita bagaimana kita menyembah roh dan kebenaran? Secara Allah itu roh, kita harus secara rohani untuk bertemu dengan Allah. Kita harus sepenuh hati, sepenuh jiwa kita kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan didasari dengan iman yang sungguh-sungguh. Itu adalah penyembahan roh dan kebenaran di dalam Tuhan. Ya. Karena doa itu mempunyai suatu kepanjangan yang artinya doa dapat menggapai langsung kepada surga saat kita mengangkat hati dan roh kita kepada Allah di surga. Ya. Bukan berteriak-teriak dan segalanya. Allah itu melihat hati daripada fisiknya. Itu dari mula itu, saudara. Kita harus hal yang demikian. Ya. Secara jasmani memang tangan itu kalau Paulus mengatakan tangan kita menadah ke tangan ke Tuhan secara rohani, tetapi secara rohani hati dan iman kita yang menyentuh tata Allah sebenarnya. Ya. Paulus mengatakan demikian, menasihati untuk kita bagaimana cara kita berdoa agar berdoa dengan menengadahkan tangan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Coba kita buka 1 Timotius 2. Ya.
1 Timotius 2. Satu Timotius 2 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Itu nasihat Paulus bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menengadah tangan kita kepada Tuhan itu menunjukkan kita sungguh-sungguh berharap akan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan, yang menunjukkan kita itu berharap sepenuhnya dengan rendah hati di hadapan Allah. Ya. Dengan gerakan tubuh yang demikian akan membuat rangsangan bagi jiwa dan roh kita. Akan membuat kita fokus kepada Tuhan, semakin antusias untuk kita dapat menyembah Tuhan, untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan. Ya. Sehingga pikiran, hati, mata kita tertuju kepada Dia sepenuhnya. Ya. Contoh kalau di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel itu berperang dengan Amalek, Musa itu berdoa kepada Tuhan, mengangkat tangannya kepada Tuhan, tapi karena lelah lalu dibantu oleh Harun dan Hur, sehingga bangsa Israel mendapatkan kemenangan-kemenangan untuk melawan orang Amalek. Itu dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru tadi Paulus mengatakan supaya kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Ya, dengan tangan yang suci, yang kita mau melepaskan segala dosa itu akan didengar oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlepas apakah kita benar-benar mengangkat tangan kita atau tidak, ya, yang penting inti daripada hakikat pada doa ialah bahwa kita mengangkat hati, mengangkat jiwa kita, mengangkat roh kita kepada Tuhan dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Itu hakikat doa, yang penting itu. Hati, jiwa, roh kita angkat, kita beriman kepada Tuhan untuk kita mengangkat doa kita sampaikan kepada Tuhan. Itu hakikatnya, itu demikian saudara. Ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu hal yang demikian ini. Ya. Oleh sebab itu kita harus memperkuat doa kita dengan iman. Ya. Roh hati kita untuk menjangkau hadirat Allah. Untuk menyentuh hati Allah. Untuk menggetarkan surga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga ialah doa yang menyentuh hati Allah, doa yang menggetarkan surga adalah doa yang penuh dengan semangat, doa yang terus menerus, dengan tekun kita berdoa, tidak hanya sekali berdoa saja, tetapi terus menerus berdoa. Saudara, kita doa adalah peperangan rohani,
Kalau kita sudah mengikut Kristus berarti kita berperang melawan kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Ya. Kita harus banyak waktu untuk berdoa. Ya. Kalau kita tidak banyak berdoa hanya sekali saja, ya, kita tidak akan dapat memperoleh kemenangan atau menerima berkat Allah jika kita hanya menggunakan sedikit waktu untuk berdoa. Ya. Di dalam segala keadaan, doa yang berkemenangan itu memerlukan waktu yang terus menerus. Ya. Allah akan menjawab doa yang demikian, doa umatnya yang dipanjatkan terus menerus. Ya. Kita kembali ke Lukas pasal 18 tadi. Ya, coba. Ya, kita kembali ke Lukas 18. Ini Yesus mengatakan demikian supaya kita memahami, ya. Lalu kita merenungkan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus masalah doa. Ayat 8 pasal Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Ya. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang yang pilihannya yang siang dan malam terus berdoa kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia, Bapa di surga akan segera membenarkan mereka. Mereka yang berdoa terus-menerus, mereka yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, doa yang berkemenangan memerlukan waktu untuk berdoa untuk terus-menerus. Ya. Jadi doa yang penuh semangat, doa yang sungguh-sungguh disampaikan terus-menerus, itu doa yang akan menyentuh hati Allah. Doa yang akan menggetarkan surga. Ya. Sehingga belas kasihan Allah, berkat Allah itu turun atas mereka. Satu contoh, ini yang pernah saya alami juga. Ya, di mana Raja Hizkia orang yang setia kepada Tuhan, tetapi divonis mati karena doanya dia diperpanjang umurnya. Kita buka di dalam Yesaya pasal 38. Ya, memang kita ya saat ini pagi ini kita pendalaman Alkitab. Yesaya pasal 38. Perhatikan Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima tentang Raja Hizkia. Ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini firman Allah yang mengatakan. Allah melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia itu. Kamu tidak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Sudah divonis.
Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian dia menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, doanya didengar oleh Allah. Jadi orang yang baik, orang yang taat bisa sakit, saudara. Ya, orang sakit itu bukan hanya orang yang berdosa saja. Orang yang baik pun bisa sakit, seperti Hizkia ini. Tapi Hizkia berdoa kepada Tuhan. Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Mengapa Engkau menulis aku dengan kematian? Kemudian ayat yang keempat dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, doa yang bersungguh-sungguh kalau Yesus sampai mengeluarkan keringat yang berdarah. Jadi menunjukkan doa itu sungguh-sungguh. Dengan mengangkat hati, mengangkat jiwa roh, dengan iman kepada Tuhan. Hizkia pun demikian. Dia meneteskan air mata. Air matanya itu dilihat oleh Allah. Menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan. Lalu vonis mati itu diubah oleh Tuhan untuk diperpanjang 15 tahun lagi. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu saya alami hal itu. Ya, walaupun dokter sudah memvonis, semua kerabat saya sudah dipanggil, pendeta saya sudah dipanggil, tapi saya hanya mengandalkan doa. Ya, kepada Tuhan mohon supaya saya diberi waktu 5 tahun untuk menyekolahkan anak saya supaya dapat lulus sekolah dan dapat bekerja. Hanya itu permintaan saya. Tapi Tuhan mengabulkan sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun lebih Tuhan beri hidup saya tambah sampai sekarang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jika kita berdoa dengan asal-asalan, itu tidak akan sampai kepada Allah. Iya, saudara. Saudara jangan meremehkan doa. Ya. Asal kita asal-asalan, kalau ada waktu aku berdoa, kalau tidak usah. Aku mau datang ke gereja kalau ada waktu. Kalau tidak aku lebih senang berpoya-poya. Tidak akan didengar Allah, saudara. Ya. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mengutamakan, mengadakan waktu, seperti contoh-contoh Alkitab yang saya sampaikan tadi, ya, Allah akan menjamah kita dengan kuasanya yang besar. Allah tidak akan menunda-nunda waktu untuk berdoa. Ya. Allah tidak akan menjawab doa yang suam-suam, yang seenaknya sendiri, yang hanya formalitas saja. Ya. Hanya doa yang penuh dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, ya, terus-menerus, itu yang akan menyentuh hati Allah untuk menggetarkan surga. Ya. Surga itu menghargai doa yang sungguh-sungguh, doa yang penuh dengan kebenaran. Ya. Doa yang terus-menerus
Kita harus penuh keberanian untuk berdoa, untuk untuk menggapai masuk ke dalam hadirat Allah. Ya. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 4 sekarang. Ya, perjanjian baru lagi. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita harus berani, harus semangat untuk datang kepada Tuhan, untuk menghadap hadiratnya, untuk berdoa kepadanya, supaya kita mendapat pertolongan Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat Tuhan, pimpinan dan bimbingan Tuhan dalam hidup ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita harus senang berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu. Ya. Dengan demikian, surga akan tergetar, hati Allah akan. Di dalam Kisah Rasul pasal 12, di situ diceritakan kisah daripada doa jemaat yang mendoakan Petrus yang masuk di dalam penjara. Ya, dengan jemaat, dengan tekun mereka berdoa terus-menerus. Allah mengutus malaikatnya untuk turun membebaskan Petrus. Ya, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Ya, kita Alkitab terus nih. Ya. Kisah Para Rasul pasal 12. Supaya kita memahami sesungguhnya arti doa. Kisah Para Rasul pasal 12 mulai ayat yang keempat ya. Saya bacakan, saudara nyimak, ini peristiwa Petrus itu. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak untuk dibunuh. Ya. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ayat selanjutnya, tetapi jemaat dengan tekun. Dengan tekun itu bukan hanya sekali, terus menerus tekun. Dengan tekun jemaat itu berdoa, mendoakannya kepada Allah. Ayat 6, pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada banyak, Petrus duduk di antara orang-orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai, selain prajurit pengawal dengan berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan dengan cahaya bersinar dalam ruangan itu, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Doa jemaat yang terus-menerus menggetarkan surga. Allah menyuruh malaikatnya turun untuk membebaskan Petrus. Mungkin kita tidak dipenjara seperti Petrus, tapi kita dipenjara oleh masalah. Banyak masalah yang memenjarakan kita. Ya, perlunya kita bersama-sama jemaat, kita berdoa ya, supaya ada pertolongan Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk kita semuanya. Ya. Ini yang namanya doa yang mendatangkan surga. Untuk memenuhi apa yang
kita perlukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari mulanya saya masuk, ya bukan hanya di tempat ini saja, dari mulanya saya memang mengandalkan doa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan menolong. Tuhan dapat dijangkau itu hanya dengan doa. Ya, kita dapat menjangkau Tuhan itu dengan doa. Saya terus berdoa, waktu itu bersama istri terus berdoa. Untuk segalanya kita doakan. Baik untuk pelayanan, untuk jemaat, ya, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk masa depan anak-anak. Terus menerus kita doakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tingkatkan doa kita di awal tahun ini, supaya di dalam tahun 2024 ini kita dapat melewati dengan segala berkat kemenangan yang dari Tuhan. Ya. Doa bersama-sama membuat kita menggetarkan surga. Ya. Mari kita awali tahun ini dengan memenuhi doa dan pujian. Hari Rabu mari kita penuhi bangku-bangku ini untuk kita bersama-sama berdoa seperti jemaat pada waktu itu di mana Petrus di penjara, supaya apa yang memenjarakan kita, permasalahan-persoalan kita dilepaskan oleh Tuhan. Ya, kita akan dapat meraih kemenangan dan keberhasilan di tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, mengajar dan menasihati kami, bagaimana kami dapat meraih satu kemenangan di tahun 2024 ini. Mengutamakan Engkau di dalam doa kami. Engkau telah mengajarkan kami doa yang benar, doa yang sampai ke hadirat-Mu, di mana Engkau menyentuh hatimu, doa ini, dan Engkau mengutus malaikat-Mu untuk menolong kami bersama-sama. Sehingga kami dapat melewati segala permasalahan, persoalan yang menghadang kami mendapatkan satu kemenangan-kemenangan yang besar yang dari Tuhan. Sehingga tahun 2024 ini, tahun kemenangan, tahun keberhasilan kami, karena doa kami, karena Tuhan mengasihi kami, menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya firman Tuhan ini yang Kamu sampaikan, Roh Kudus sendiri memberi pengertian kepada jemaat-Mu, pengertian yang lebih luas, lebih dalam, sehingga jemaat-Mu tergugah hatinya untuk mengutamakan doa di dalam tahun ini. Sehingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan, menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini. Banyak orang yang bertobat melalui kesaksian jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan, kita responi dengan doa yang mengubah. Sekelilingku
mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Silakan duduk kembali. Silakan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia, bersuka cita kalau pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan hubungan kita, komunikasi Tuhan kita dengan Tuhan lewat doa yang tidak jemu-jemu yang harus kita lakukan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ialah firman Tuhan ini senantiasa dan selalu menjadi kekuatan dan berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, kita akan persiapkan persembahan keuangan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk hormat, kemuliaan, dan perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan tempat ini. Mari Bapak Ibu persiapkan keuangan kita, persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mohon yang bertugas untuk persembahan pagi hari ini dapat mempersiapkan diri. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus ayat pasal 9 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari berikan yang terbaik dengan berikan hati yang bersukacita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Allahku akan memenuhi kebutuhan. Dan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Yang bertugas kami persilakan untuk mengedarkan kantong persembahan. Tiada Yang mustahil, berikanlah persembahan. Kantong hitam untuk persembahan perpuluhan, kantong merah untuk persembahan pembangunan dan ucapan syukur. Kita berikan yang terbaik. Segala perkara tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Biarlah musik tetap mengiring pujian ini.
Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, boleh kami menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mengembalikan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan Bapa, doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dalam doa. Haleluya puji Tuhan, amin. Terima kasih kepada PKMB yang sudah mengedarkan kantong persembahan, dan waktu selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan buletin sepekan kegiatan gereja Tuhan tempat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Minta waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, mengundang semua pengurus gereja dalam rapat pengurus hari ini tanggal 14 Januari 2024 nanti mulai jam 11. Yang kedua, gereja membuka kembali kelas keanggotaan, yakni kelas dasar iman Kristen. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menjadi anggota gereja dan yang anak-anak usia siap dibaptiskan, silahkan mendaftar kepada Ibu Ina. Dan nanti di bulan Februari bersama-sama akan mengikuti kelas keanggotaan bersama dengan Bapak Gembala. Yang ketiga, Bapak Damai Ketaren dari KPW Petrus dan Bapak Haryanto dari KPW El Sadai beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Pantewirasa Dr. Cipto. Mari kita doakan untuk proses pemulihannya. Dan setiap KPW mari memberikan pelayanan kasih melalui iuran sosial. Yang keempat, ini adalah minggu yang kedua. Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kita akan melaksanakan doa dan puasa. Sore harinya jam 18 atau jam 6 sore, mari jemaat hadir dalam doa dan pujian. Dan kita bersama-sama akan berbuka puasa. Kemudian yang kelima, minggu ini adalah persekutuan KPW sudah dimulai. Mohon setiap ketua KPW mempersiapkan pelayanannya dengan baik. Dan bagi jemaat baru dipersilahkan bergabung dengan KPW terdekat. Kalau Bapak Ibu belum bergabung di dalam KPW, silahkan menghubungi saya. Nanti saya akan menggabungkan Bapak Ibu Saudara yang jemaat baru dengan KPW yang ada di area Bapak Ibu Saudara tinggal. Kemudian yang keenam, minggu depan Bapak Ibu Saudara tanggal 21 Januari 2024 di ibadah kedua ada pelayanan tukar mimbar. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Dedi Wiyoko dari Gereja Baptis Indonesia Puri Eklesia. Sementara nanti saya akan melayani di Gereja Baptis Banyumanik. Yang ketujuh, iuran Pangruk Tilayon di tahun 2024 tidak ada perubahan, yaitu tetap 15.000 per kakak per bulan. Bagi yang hendak bergabung, silahkan mendaftar kepada Ketua Sosial, yaitu Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang kedelapan, untuk WBI, mengundang kaum wanita untuk hadir dalam perayaan Natal WBI Rayon Timur pada hari Kamis 25 Januari 2024 di Gereja Baptis Peterongan jam 17 dengan kontribusi 15.000 per orang. Pendaftaran dan pembayaran silakan menghubungi Ibu Dila Joko Sulistiono. Yang kesembilan, KB dan TK Bintang Kasih menerima siswa didik baru bagi yang hendak mendaftar, putra-putri atau ada kenalan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Ibu Yohana yang sudah tercantum di dalam buletin gereja.
Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya untuk kegiatan gereja tidak usah saya bacakan, juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan doa, karena sudah tercantum di dalam buletin gereja. Silakan mengikuti dengan baik, dengan tertib, supaya kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang di dalam minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Lydia Rusmiati, kemudian Saudari Abigail Jessica Adi Anggraini, Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto, kemudian anak Esra Gabriel Wibowo Laban, Bapak Abednego Herman Dirgantara, Ibu Ruth Mul Junari, kemudian Saudari Dorcas Erlin Pradila, Bapak Diakon Eliezer Gatot Risdianto, yang terakhir Saudari Ariela Cinta Putri Gracia. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita berdiri, kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti kita akan menerima doa berkat. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami dengan berkat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho dengan berkat hikmat, marifat, Tuhan yang memberikan senantiasa tuntunan bagi hamba-Mu, sehingga dalam pelayanan penggembalaan penyampaian firman, Tuhan terus memakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih hamba berdoa buat gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami semakin maju, bertumbuh dan berkembang. Kami percaya seluruh jemaat-Mu semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, jualan, diberkati ya Tuhan. Semuanya dipelihara dengan luar biasa. Hamba berdoa buat anak-anak muda yang tergabung dalam PKMB dan PMBI juga terus diberkati, anak-anak sekolah minggu juga diberkati, supaya mereka terus menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk masa depan mereka, untuk setiap pergumulan-pergumulan mereka. Hamba juga berdoa untuk setiap kegiatan gereja diberkati. Hamba juga menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan gereja, baik kehadiran 350 jiwa, persembahan 58 juta. Kami juga berdoa untuk sekolah KB dan TK dipakai untuk menjangkau jiwa, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa buat yang sakit ya Tuhan, Bapak Haryanto, Bapak Damai Ketaren, Bapak Budi Wibowo, Bapak Gingwat, Bapak Suprojo, Bapak Yeskiel Sunarti, Ibu Trimo, Ibu Yenti, anak Marcel dan anak Devarel dijamah, dipulihkan dan disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu. Yang berulang tahun juga diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu di pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, mendekati tahun pemilu, tahun politik Tuhan yang berotoritas atas negeri kami. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden diberkati dengan hikmat, Tuhan yang pegang kendali atas setiap pemimpin kami, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan arif dan bijaksana. Keamanan, ekonomi, juga politik supaya terkendali dengan baik. Jawa Tengah Kota Semarang juga diberkati. Kami sungguh mengucap syukur, diberkati Kota Semarang dengan kedamaian,
sehingga di tengah-tengah kota ini banyak orang yang bertobat kepadamu. Daerah Telogos Sariwetan di mana gerejamu berada, diberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Demikian juga masyarakat yang ada di sekitar gereja, supaya keberadaan gerejamu boleh menjadi berkat. Terima kasih. Kalau sebentar kami melanjutkan dengan sekolah minggu, dan kami akan pulang. Kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba mohonkan berkat-Mu dicurahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang pagi hari dengan tekun, setia, dan taat mereka beribadah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya. Amin. 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 Amin.